Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya dugaan korupsi sejumlah kepala dinas di Medan, mahasiswa lakukan demo. Petugas lapas rantau Prapat geledah kamar hunian, sejumlah benda terlarang ditemukan. Latihan integrasi Taruna Ureda Nusantara ke-41 di Sumatera Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang subuh hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah kepala dinas yang ada di pemerintahan Kota Medan, puluhan mahasiswa geruduk kantor Wali Kota Medan. Mereka menuntut Wali Kota Medan membersihkan tubuh Pemko Medan dari praktik KKN. Dengan membawa spanduk penolakan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rabu siang geruduk kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Mahasiswa ini meminta Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga terjadi di sejumlah dinas, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Mahasiswa menduga adanya praktik korupsi berupa bagi-bagi proyek di Dinas Pekerjaan Umum, serta adanya dugaan korupsi pada ujikir di Dinas Perhubungan Kota Medan. Kita datang ke kantor Wali Kota Medan itu untuk menuntut tentang permasalahan yang ada di SKPD Kota Medan, khususnya yang ada di Dinas PU, di Dinas Perhubungan. Tentang kalau Dinas PU banyak permasalahan di situ tentang bagi-bagi proyek antara Dinas PU dengan anggota DPRD Kota Medan. Jadi terkait permasalahan itu makanya kita datang mempertanyakan kepada pimpinan tertinggi yang ada di Kota Medan ini. Jadi permasalahan masalah parkir di Dinas Perhubungan. Bagaimana Dinas Perhubungan? Bagaimana permasalahannya? Di mana letak permasalahannya? Maka kami datang ke kantor untuk menjelaskan kepada Pak Wali tadi, ini kesalahannya. Di mana letak kesalahannya? Karena semalam 2 minggu yang lewat kami sudah turun ke dinas terkait untuk mempertanyakan itu. Makanya tiba-tiba Pak Wali untuk membuat sekarang parkiran itu sudah secara online, bukan lagi secara manual. Tetapi ada lagi permasalahan, timbul lagi permasalahan yang lain, yaitu uji kur yang dibuat di Pinang Baris sama di Terminal Amplas. Jadi untuk itu makanya kami mempertanyakan itu kepada Wali Kota Medan untuk permasalahan-permasalahan itu. Setelah berorasi selama 1 jam, akhirnya Wakil Wali Kota Medan menemui masa aksi. Aulia Rahman mengatakan jika mahasiswa menemukan praktik korupsi dan memiliki bukti, agar disampaikan ke pemerintah kota agar segera ditindaklanjuti. Wakil Wali Kota Medan juga mengatakan saat ini pihak Pemko Medan tengah menggalakkan pembayaran dengan uang elektronik agar tidak terjadi korupsi untuk menaikkan pendapatan asli daerah Kota Medan. Pak Wali berpesan, kalau memang ada bukti, kasihkan bukti ke kita. Terkait OPD mana ya yang menyalahgunakan wewenang, kita akan benahi ya. Prinsip daripada pimpinan Kota Medan saat ini, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, beliau tidak mau melihat ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang berarti kita dalam kemunduran. Kita pengen melihat ke depan, ya. Di masa kami jangan coba-coba. Kalau memang ada di masa kami melakukan hal seperti ini, dia harus siap menerima resiko dengan hukum. Usai ditemui oleh Wakil Wali Kota Medan dan tuntutan yang akan segera disampaikan kepada Bobi Nasution, puluhan mahasiswa melanjutkan aksi ke kantor DPRD Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tim Reskrim Polisi Kota Besar Medan dan TNI menggerebek lokasi peredaran narkoba dan perjudian di Jalan Tanjung Pama, Desa Namurabe, Julu, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang. Dari lokasi petugas berhasil mengamankan puluhan mesin judi dingdong, jackpot, dan narkoba jenis sabu serta ganja. Selain itu 51 senjata tajam yang diduga telah dipersiapkan untuk menyerang petugas turut diamankan.
Berbekal informasi warga, tim gabungan Reskrim Poltabes Medan dan TNI melakukan penggerebekan terhadap tempat hiburan malam yang kerap dijadikan lokasi judi dan peredaran narkoba. Kawasan ini berada di Jalan Tanjung Pama, Desa Namoru Bejulu, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang. Penggerebekan sempat berlangsung alot ketika petugas yang mengejar tersangka, pemilik lokasi judi, dihalang-halangi oleh sekelompok warga yang menggunakan senjata tajam. Namun saat petugas berupaya mengamankan sekelompok warga tersebut, mereka justru berhasil kabur. Aksi pengejaran petugas masih terus berlangsung. Selanjutnya puluhan ibu-ibu kembali melakukan hal yang sama dengan mencoba menghalang-halangi petugas. Dari hasil penggerebekan dan penyisiran, petugas menemukan 73 mesin judi jenis jackpot serta narkoba jenis sabu dan ganja, termasuk beberapa klip plastik dan timbangan. Tidak hanya itu, petugas juga menyita puluhan senjata tajam yang diduga digunakan untuk menjaga lokasi judi dan narkoba tersebut. Hari Kamis malam atau Jumat pagi dini hari kita melakukan penindakan. Dasarnya laporan dari masyarakat, yaitu terkait ada satu tempat yang dijadikan tempat hiburan, baik itu karaoke maupun diskotik. Kemudian dari informasi bahwa tempat tersebut juga menyediakan tempat untuk berjudi. Rekan-rekan bisa lihat sekalian, kita menyita ada beberapa mesin yang digunakan sebagai alat untuk berjudi. Kemudian informasinya di sekitar tempat tersebut juga menyediakan narkotika, sabu-sabu, juga ganja. Jadi dari hasil penindakan kita mengamankan 73 mesin jackpot yang ada di depan kita. Ini sebagian tidak kita turunkan karena sangat banyak sekali. Kemudian satu TV ada di depan. Kemudian seperangkat sound system di sebelah kiri. Kemudian pada saat di TKP, masyarakat atau pengurus atau yang jaga di situ lari. Pada saat lari, kita mendapatkan mereka sudah persiapan untuk melawan petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka berikut barang bukti sudah diserahkan ke Mapolrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, surat telegram Mabes Polri terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mencabut surat telegram tersebut serta menyampaikan permohonan maaf atas terbitnya surat telegram tersebut. Permohonan maaf atas terbitnya surat telegram terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Dalam keterangan persnya, Argo mengungkapkan pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya awak media atau insan pers apabila terjadi kesalahpahaman dari terbitnya telegram tersebut dan memastikan tetap mengutamakan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Argo juga menjelaskan, dikeluarkan surat telegram tersebut bertujuan agar Polri bisa tampil lebih tegas namun humanis. Karena saat ini masih ada tayangan di beberapa media yang menampilkan anggota saat berada di lapangan tampil arogan. Namun surat telegram yang dikeluarkan Mabes Polri menimbulkan miskomunikasi dengan rekan-rekan media, padahal masyarakat yang ingin Polri lebih tegas dan humanis. Atas dasar itu, Argo menambahkan maka perlu diluruskan bahwa Polri di lapangan harus bisa memperbaiki diri untuk tidak tampil arogan. Lalu Polri memperbaiki diri tampil tegas dan humanis, sehingga Polri butuh masukan koreksi dari eksternal. 5 April tahun 2021, di mana dalam TR tersebut menimbulkan miss di rekan-rekan media. Padahal masyarakat kan ingin Polri bisa tampil lebih tegas, namun humanis. Kemudian juga kita melihat ada beberapa tayangan di media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan, kelihatan anggota yang arogan. Makanya anggota harus lebih berhati-hati dalam bersikap di lapangan. Jangan sampai ada beberapa perilaku anggota yang tidak baik, tidak pantas itu dilakukan.
Karena kegiatan anggota, perilaku anggota itu dilakukan, disorot dan diawasi. Ya tentunya jangan sampai ada beberapa perbuatan oknum yang arogan, kemudian yang bisa merusak institusi Polri. Maka Kapolri memberikan arahan bahwa kita harus hati-hati saat datang, ya. Hati-hati saat tampil di lapangan, kemudian jangan pamer tindakan yang kebablasan, arogan, yang tidak senonoh. Kemudian juga saya tampil yang tidak pantas. Makanya apa? Perlu diperbaiki sehingga tampilan anggota semakin terlihat baik, tegas, namun humanis. Atas dasar itu, Polri secara resmi mencabut telegram tersebut dan menyampaikan permohonan maaf. Wahyu Pratapa melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat benda terlarang, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Rantau Prapat melakukan penggeledahan kamar hunian. Belasan benda terlarang ditemukan petugas berada di kamar warga binaan. Belasan barang terlarang masih ditemukan petugas saat menggeledah kamar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kalapas Rantau Prapat Jayanta menjelaskan, dengan melibatkan personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, kegiatan dilakukan sebagai langkah deteksi dini guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat adanya barang terlarang, memberantas peredaran narkotika dan pungutan liar di lingkungan lapas. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan berbagai benda terlarang, yakni 5 unit handphone, 5 buah baterai handphone, 2 kepala charger handphone, 3 buah gunting, 3 buah pisau, 2 buah besi tajam, 3 buah headset, 1 buah kipas angin kecil, dan 1 buah tali pinggang. Kita melakukan penggeledahan bersama dengan dari kantor wilayah, dengan dari Polres Rantau Prapat, Polres Labuhan Batu untuk melakukan penggeledahan seluruh kamar hunian Lapas Rantau Prapat dalam rangka HUT Pemasyarakatan yang HUT Pemasyarakatan 27 April 2021. Di luar ini kita tetap rutin, seminggu 2 kali tetap kita lakukan insidentil. Saya juga pribadi sering sekali melakukan penggeledahan terhadap kamar-kamar hunian yang saya curigai. Ini handphone dan senjata-senjata tajam, walaupun sudah sering kita melakukan penggeledahan, masih tetap ada yang masuk. Mungkin itu melalui lemparan ataupun petugas yang membawa ke dalam. Ini kita kembangkan apakah handphone ini ada petugas yang membawa ke dalam ataupun dari lemparan dari luar. Apakah ada sanksi, Pak? Tentunya pasti ada sanksi kepada pegawai siapa yang bawa. Tapi hari ini handphone ini tidak bertuan karena satu kamar itu adalah 40 orang. Kita hanya mengambil dari kamar masing-masing, tidak mengakui satupun itu handphone siapa. Hari ini kami seluruh petugas Lapas Rantau Prapat akan menindak tegas. Begitu juga saya sebagai pimpinan akan menindak tegas petugas yang melanggar aturan di Lapas Rantau Prapat ini. Berbagai benda terlarang yang disita petugas akan dimusnahkan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dari Labuhan Batu, pemirsa, Polres Labuhan Batu memusnahkan hampir 1 kg sabu hasil sitaan dari 3 orang tersangka yang diringkus personel Polsek Kota Pinang, Polres Labuhan Batu beberapa waktu lalu. Pemusnahan barang haram ini dengan cara direbus dengan sebelumnya dilakukan pengecekan keasliannya oleh tim Lab 4 Poldasu. Sebagai bentuk komitmen pihak kepolisian bersama seluruh elemen masyarakat untuk menekan peredaran narkoba di Labuhan Batu, Sumatera Utara dan menghindari penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan sebagai barang bukti, sebanyak hampir 1 kg sabu dimusnahkan Polres Labuhan Batu di Gedung Serbaguna Polres Labuhan Batu, Rantau Prapat, Sumatera Utara. Pemusnahan barang bukti kejahatan berupa sabu hampir 1 kg yang dikemas dalam 6 bal pres berbagai ukuran ini merupakan sitaan dari 3 tersangka MRD, MRF, dan ISP yang merupakan warga Labuhan Batu Selatan. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pemusnahan sabu ini merupakan ketiga kalinya dilakukan Polres Labuhan Batu dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Polres Labuhan Batu
kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. Untuk barang bukti yang kami musnahkan pada pagi hari ini sebanyak 967 gram hasil sitaan dari perkara narkotika pengungkapan pada beberapa waktu yang lalu yang terjadi di wilayah Polsek Kota Pinang, di mana pada pengungkapannya kita bisa mengamankan 3 orang dari mulai pengedar sampai dengan bandar. Ini adalah kali ketiga selama kurun waktu 6 bulan terakhir kami melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan wujud komitmen dari Polres Labuan Batu beserta seluruh stakeholder dan masyarakat di wilayah Labuan Batu Raya untuk tidak berkompromi terhadap tindak pidana apapun, termasuk di dalamnya adalah narkotika. Pemusnahan barang bukti narkotika ini sebagai bentuk komitmen kepolisian bersama seluruh elemen masyarakat untuk menekan peredaran narkoba. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, petugas keamanan Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe dan BNN Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggelar razia narkoba dan barang ilegal di seluruh sel kamar warga binaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti handphone dan benda tajam. Tim gabungan petugas keamanan rutan kelas 2B Kabanjahe dan BNN Kabupaten Karo melakukan penggeledahan pada semua sel kamar rutan. Dari dalam kamar warga binaan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone dan benda tajam. Barang bukti yang masuk daftar benda dilarang di rutan selanjutnya akan dimusnahkan petugas. Razia dilakukan secara mendadak. Sebelum razia berlangsung, warga binaan dikumpulkan di lapangan untuk diberikan pengarahan terkait bahaya narkoba dan benda tajam. Dalam razia, petugas memeriksa 5 kamar warga binaan, dilakukan pengecekan satu persatu oleh petugas. Seluruh barang pribadi warga binaan tidak luput dari pemeriksaan petugas. Adapun barang bukti yang diamankan petugas yakni gunting, paku, handphone, kartu judi remi. Kepala Rutan Kelas 2B Kabanjahe menjelaskan, razia digelar sebagai mendukung program Dirjen Pemasyarakatan, yakni menciptakan lapas bebas narkoba dan benda berbahaya di dalam rutan. Pihak lapas juga akan lebih meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap warga binaan dan barang titipan dari keluarga. Hasil penggeledahan kita malam hari ini masih ditemukan berupa handphone, senjata tajam, kartu remi, paku. Kami menyadari ini adalah sebuah kecolongan bagi kami, tapi kami terus berkomitmen seluruh jajaran Rutan Kabanjahe akan memperkuat pintu masuk P2U sehingga apa yang menjadi temuan kita malam hari ini tidak terulang kembali. Dan kami setiap hari, setiap saat mensosialisasikan hak warga binaan dan apa yang menjadi kewajiban mereka dan barang-barang apa yang tidak boleh mereka miliki. Sebagai pengganti alat komunikasi, kami sudah menyiapkan wartel khusus pemasyarakatan yang akan digunakan untuk komunikasi daripada seluruh warga binaan kepada keluarganya. Selanjutnya, barang hasil penggeledahan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Kemudian usai dilakukan pemusnahan barang bukti satu persatu, para warga binaan diminta kembali memasuki kamarnya masing-masing. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka latihan integrasi Taruna Ureda atau Latsitar dan Nusantara ke-41 di Sumatera Utara pada Rabu kemarin. Latihan diikuti 800 lebih taruna dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian guna melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat selama 14 hari di Sumatera Utara. 800 lebih taruna dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian akan menjalani latihan integrasi Taruna Ureda Latsitar dan Nusantara di 6 kabupaten kota di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Kota Medan, Binjai, dan Kota Tebing Tinggi. Seluruh taruna akan bergabung dengan 100 mahasiswa lokal untuk melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat.
Selama Latsitarda Nusantara, peserta akan melakukan riset sosial, penyuluhan kesehatan dan narkoba, serta penyuluhan COVID-19 kepada masyarakat. Selain kegiatan non-fisik, peserta juga akan melakukan kegiatan fisik seperti perbaikan rumah ibadah, membuat MCK, saluran drainase, rehabilitasi rumah, dan perbaikan jalan. Panglima TNI menyebutkan Latsitarda Nusantara menjadi sarana untuk menumbuhkan jiwa kejuangan, cinta tanah air, serta semangat integrasi para taruna dan mahasiswa untuk membangun sinergi dan soliditas TNI, Polri, dan masyarakat. Latsitarda yang dilaksanakan 7 hingga 24 April memiliki makna yang sangat penting di tengah penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Latsitarda diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, petugas gabungan dari pengawanan Lapas 2B Tanjung Balai dibantu polisi, TNI, dan BNN Tanjung Balai melakukan razia di semua sel kamar lapas yang dihuni warga binaan pada Selasa malam kemarin. Hasilnya petugas berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi. Tim gabungan aparat keamanan Lapas Kelas 2B Tanjung Balai bersama TNI, Polri, dan BNN berhasil menemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang disimpan warga binaan di bak mandi. Razia dilakukan untuk cipta kondusif lapas bebas dari narkoba. Untuk mengelabui petugas, pelaku yang merupakan warga binaan lapas, pemilik narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, menutupi barang bukti dengan batu. Usai mengamankan narkoba, selanjutnya petugas gabungan melakukan penyisiran ke seluruh sel kamar warga binaan, termasuk memeriksa setiap detail sudut ruangan yang berpotensi menyimpan narkoba. Di beberapa ruangan, petugas juga berhasil menemukan puluhan handphone, pisau, dan barang elektronik yang disimpan warga binaan secara ilegal. Tentu saja yang disisir barang-barang yang terlarang, yang tidak boleh artinya berada dalam kamar, seperti HP, seperti narkoba, barang-barang sajam, dan lain-lainnya, elektronik, itu nggak boleh. Yang ditemukan hari ini, Pak? Ya, jadi yang ditemukan kebetulan sasaran kita ke Blok E tadi, Blok E ada 6 kamar dan Blok F, inilah hasilnya. Kita gabungkan, ditemukan tadi secara signifikan ada temuan barang narkotika jenis sabu dan lain tadi seperti yang sudah kita saksikan. Ya, itu ditemukannya di kamar 5E, posisinya di kamar mandi, udah disembunyikan rapat begitu. Artinya tempatnya di batu ya, ditimpakan dengan batu gitu. Namun jeli mereka, kami lebih jeli lagi. Inilah komitmen kita untuk berantas narkoba. Untuk penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti disita petugas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti narkotika diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tanjung Balai untuk penyelidikan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.